Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PGSDA 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan dengan dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah kumpulan aturan dan ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal mendasar atau pokok. Undang-Undang Dasar adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas yang pertama, pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang kedua batang tubuh terdiri atas 37 pasal, 16 bab, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Yang ketiga adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terbagi dalam penjelasan umum dan pasal demi pasal. Dengan demikian, baik pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh atau tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia yang memuat dasar negara dan garis besar hukum penyelenggaraan negara. Dan bagian B yaitu hubungan Undang-Undang Dasar dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hubungan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi intisari pembukaan dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan resmi pembukaan dalam berita acara Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 yang hampir keseluruhan mengenai bagian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pidato Profesor Mr. Dr. Supomo tanggal 5 Juni 1945 di depan rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Hubungan undang-undang dengan Pancasila. Pancasila bagi negara Indonesia adalah sama halnya dengan fundamen bagi sebuah gedung. Kalau kita ingin mendirikan sebuah gedung, haruslah gedung itu kita dirikan di atas fundamen yang kuat dan kokoh. Akan demikian pula lah halnya kalau kita ingin mendirikan suatu negara Indonesia yang kekal dan abadi, maka haruslah bangunan negara Indonesia itu kita dirikan di atas suatu dasar, fundamen yang kuat dan kokoh pula. Kita telah meletakkan bangunan negara Indonesia di atas suatu fundamen yaitu Pancasila. Kita telah memilih Pancasila sebagai dasar yang fundamental bagi negara kita. Pancasila masa reformasi. Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya. Akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir 1990-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama bagi belajar lagi dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.